Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agus Pradana, Prodi Manajemen semester 3. Saya akan membawakan presentasi modul email marketing. Pengertian email marketing. Email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Secara umum, prinsip cara penggunaan email marketing ini hanya ada dua, yaitu penggunaan secara manual dengan menggunakan tools. Berikutnya, membuat email marketing. Membangun email list secara efektif dengan MailChimp. Sebelum Anda menggunakan MailChimp untuk mengkampanyekan email Anda perlu terlebih dahulu di mana tempat untuk menyimpan daftar pelanggan atau klien Anda. Ini akan menjadi daftar yang sangat berguna bila dikelola. Meskipun Anda dapat memiliki beberapa daftar dalam MailChimp, cara yang terbaik adalah dengan memisahkan berbagai jenis pelanggan berdasarkan interest group. Aturan praktisnya adalah dengan membuat daftar terpisah bagi proyek atau bisnis yang sama sekali berbeda jenisnya. Dengan cara ini, Anda bisa mencegah pembayaran 2 kali lipat dari jumlah pelanggan yang sama yang mendaftar di kedua daftar email tersebut. Berikutnya, cara membuat dan mengintegrasikan MailChimp. Sign-up-form. Sign-up-form adalah tempat di mana orang mendaftar ke list Anda. Jadi pada dasarnya ini hanya masukan atau input sebuah form yang meminta alamat email calon pengunjung Anda. MailChimp memberi Anda pilihan yang berbeda untuk membuat sign-up form tergantung pada kebutuhan Anda, dan ada juga banyak integrasi pihak ketiga yang tersedia. Ini bisa membantu Anda mengintegrasikan MailChimp dengan aplikasi atau software umum semacam WordPress atau SquarePress. Berikutnya, email arsip penyimpanan. Untuk melakukan arsip email secara lokal di komputer, Anda dapat menggunakan aplikasi open source seperti Thunderbird. Mozilla Thunderbird salah satu webmail client yang dapat melakukan penyimpanan data ke lokal list Anda. Dengan kata lain, melakukan backup email dan mengurangi beban email server. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai Mozilla Thunderbird. Selanjutnya, seperti aplikasi-aplikasi lainnya, menginstal Mozilla Thunderbird tidaklah sulit. Namun, sebagai dokumentasi di sini disertakan langkah-langkah setup Mozilla Thunderbird. Yang pertama, setup Thunderbird. Yang kedua, kemudian akan muncul ucapan setup wizard Thunderbird. Klik next. Kemudian muncul di kotak dialog berisi list agreement. Pilih accept the terms in the list agreement, kemudian klik next. Yang keempat, muncul setup, pilih standar dan klik next. Yang kelima, selanjutnya proses instalasi langsung berjalan. Setelah selesai akan muncul kotak dialog yang menyatakan proses setup telah selesai, kemudian klik finish. Sampai sini Thunderbird telah terinstall pada komputer. Lalu selanjutnya adalah setting akun Gmail. Saat pertama kali dijalankan, Thunderbird akan meminta kita untuk memasukkan setting email yang akan kita gunakan. Pilih email account, kemudian next. Masukkan nama yang diinginkan pada kotak your name dan alamat email pada kotak email address. Klik next. Yang ke-8, kemudian muncul kotak dialog yang meminta kita memasukkan tipe POP atau IMAP. Di sini kita pilih POP pada kotak incoming server diisi POP gmail.com dan pada outgoing server diisi smtp gmail.com. Kemudian klik next. Selanjutnya, untuk username, masukkan alamat email secara lengkap pada kotak incoming username maupun outgoing username. Kemudian klik next. Muncul kotak dialog yang meminta kita memasukkan nama akun. Boleh diisi apa saja, tapi sebaiknya yang mudah dimengerti. Misalnya alamat email kita, kemudian klik next. Yang ke-11, kemudian muncul kotak dialog yang menyatakan kita selesai dengan setting email kita. Jika menggunakan email akun, bisa langkah yang dilakukan cukup sampai di sini. Tapi kita karena menggunakan akun Gmail, maka
ada beberapa setting yang harus diganti karena Gmail tidak menggunakan port standar untuk mengirim dan menerima email. Jika incoming email standar menggunakan port 110, namun Gmail menggunakan port 995. Klik finish. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.